Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Sehat. sehat. Alhamdulillah ya, ini ya di era pandemi ini jaga kesehatannya 5M-nya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu, semoga diberi kelancaran, kesehatan, kemudian dapatkan ilmu yang berkah. Oke, ketua kelasnya seperti biasa, Mas Angga, ada ya Mas Angga ya. Oke, Mas Angga pimpin doanya. Ya. Sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke ya. Kita absen dulu untuk pembelajarannya. Absen di Google Classroom ya. Pada coba saya tampilkan untuk sudah absen belum. Ini emang saya absen dulu. Nih, saya buka dulu absennya. Udah muncul belum ya? Ya. Ya. Ada yang belum hadir, ada yang izin ya, karena di sini anaknya baru meriang, sakit, panas katanya baru kemarin. Oke, nggak apa-apa, kita selalu mendoakan semoga diberi kesehatan semuanya. Mau kita pelajari hari ini adalah model matematika, adapun kompetensi dasarnya, yaitu yang pertama, menjelaskan program linear dua variabel dengan metode penyelesaian dengan menggunakan masalah kontekstual. Kemudian, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear dua variabel. Adapun setelah kita tahu kompetensi dasarnya, kita juga harus tahu indikatornya yang mau kita bahas hari ini, yaitu membuat model matematika dengan masalah kontekstual, kemudian mengidentifikasi masalah dengan yang berkaitan dengan konsep program linear. Oke, nah dari KD dan indikator ini saya berharapnya ada beberapa tujuan ya. Yang pertama, setelah diskusi dengan saya nanti, saya berharap kalian bisa membuat model matematika dari soal cerita yang benar dan tepat. Yang kedua, setelah mengamati tayangan slide PowerPoint tentang model matematika dan diskusi dengan saya dan teman-teman kalian, saya berharap juga peserta didik atau dapat mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan konsep program linear. Nah, di sini tata konsepnya yang mau kita bahas. Yang pertama, ini ada program linear nanti diturunkan untuk memecahkan masalahnya, itu adalah dia menggunakan sistem pertidaksamaan linear, biasanya dalam bentuk yang kita sebut dengan model matematika yang nanti kita akan bahas. Apa itu program linear? Program linear itu sendiri adalah suatu metode yang digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan optimasi linear, yaitu maksimum atau minimum. Syarat yang kedua untuk tahu model matematika. Nah, pertidaksamaan linear dua variabel. Tadi yang sudah disebutkan tadi apa tadi? Pertidaksamaan tadi apa? Yang menggunakan tanda salah satu tanda ketidaksamaan. Tanda ketidaksamaan itu apa aja? Tanda ketidaksamaan itu apa aja? Lebih dari. Terus apa lagi? Lebih dari sama dengan. Terus apa lagi? Kurang dari. Kurang dari. Terus apa lagi? Kurang dari sama dengan. Ada lagi nggak? Apa lagi? Satu lagi kurang, yaitu tidak sama dengan. Ya, betul ya. Masih ingat ya? Alhamdulillah masih ingat. Nah, nanti tanda-tanda itu adalah bisa dikatakan nanti berupa kalimat matematika. Bisa digunakan untuk mentranslate atau mengubah soal cerita ke dalam bentuk kalimat matematika. Nah, ini nanti adalah harus kalian paham. Kemarin juga sudah pada grafik sudah kalian tentukan SPTLDV-nya. Nah, sekarang yang mau kita bahas di sini sebelum ke pokok permasalahannya. Nah, kalian lihat gambar ini. Nah, pandemi ini ya, kan apa-apa mahal ya, ya enggak? Iya. Nah, uang saku berkurang enggak? Kurang. Iya, uang sakunya berkurang ya. Bu Yanti punya ide. Nah, ini untuk biar menghasilkan sambil daring kan, nanti di rumah bisa buat usaha. Ada yang suka wirausaha enggak? Besok pas lulus dari sekolah. Nah, sambilan lah wirausaha. Pengen enggak?
Ada ya? Nah, kita lihat dengan mempelajari materi ini, kita dapat mudah menyelesaikan persoalan-soal matematika. Karena dengan persoalan program linier ini, persoalan yang digunakan menyelesaikannya dengan program linier, seperti perdagangan, memproduksi, membuat bahan tadi kue, pemakaian obat-obatan. Langkah pembelajaran hari ini masih tetap sama, nanti berkelompok, kemudian diskusi LKPD, presentasi sebagai evaluasi, kemudian konfirmasi atau presentasi, kemudian saya bagikan kuis. Nah, dari langkah-langkah ini jangan lupa. Nah, dari langkah-langkah ini nanti kalian saya nilai sikap kalian, kemudian keterampilan dalam berdiskusi, menyelesaikan soal, kemudian dalam menanggapi diskusi, kemudian dalam mempresentasikan nanti saya juga akan menilai, kemudian terakhir pengetahuan nilai. Ya, halaman berapa coba? 8. Halaman 8. Oke, saya buka ya. Oke, sudah dibuka ya modelnya ya, prosesnya. Oke, halaman berapa tadi? Halaman 8. Sudah dibaca ya? Nah, halaman 8. Oh ya, kantor. Nah, ini. Saya jelaskan dulu tentang program linier, model matematika. Nah, secara umum yang sudah kalian baca di halaman 8 sampai 11 itu, secara ringkasnya adalah program linier itu tadi terdiri dari 2 bagian. Iya enggak? Yang pertama ini adalah fungsi kendala. Fungsi kendala itu apa? Fungsi kendala itu adalah batasan-batasan yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan yang ditanyakan atau tujuan kalian. Nah, yang kedua itu adalah fungsi apa tadi? Sasaran objektif. Fungsi sasaran boleh, fungsi objektif boleh sama. Fungsi sasaran, fungsi objektif, fungsi tujuan, iya sama. Yaitu adalah apa coba fungsi sasaran itu tadi? Fungsi yang nilainya. Nah, fungsi yang digunakan untuk menentukan apa? Devri? Oh, nilai optimum. Oke, betul. Fungsi yang digunakan untuk menentukan nilai optimum, mana minimum, mana maksimum. Nah, dari 2 fungsi ini nanti akan terbentuk suatu model matematika. Nah, apa itu model matematika? Model matematika itu adalah model suatu hasil interpretasi manusia kalian, mengungkapkan kalian dalam menerjemahkan atau merumuskan persoalan sehari-hari dalam bentuk matematika. Sehingga persoalan itu dapat diselesaikan secara sistematik. Sebelum ke fungsi kendala atau fungsi sasaran, saya pengen tahu. Kita harus tahu dulu kan pertidaksamaan, tanda-tanda yang kita pakai untuk pertidaksamaan itu nanti. Contohnya dikasih yang pertama, X sekurang-kurangnya 10. X lebih dari 10. Nah, kalau ini X lebih dari 10. Nah, sekarang saya makan tidak boleh lebih dari 5. Tidak boleh lebih dari 5. Berarti tandanya apa? X kurang dari sama dengan 5. Nah, kalau tidak lebih berarti kurang dari ya? Kurang dari sama dengan. Maksimalnya berarti. Oke. Terus yang ketiga, saya punya lagi. Tidak kurang dari 7. Jadi harus lebih dari 7. Oke, betul. Sekarang yang terakhir. Nah, X paling banyak 8. Ini tandanya apa ini? X Kurang dari X kurang dari 8. Paham ya? ya. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Nah, kita terapkan dulu pada ingat kembali yang kemarin ya. Satu soal aja. Nah, ini nanti ada beberapa, ini cuma satu kasus, nanti ada beberapa kasus. Langkah pertama tadi adalah harus kita misalkan. Nah, seperti yang sudah ada di modul, misalkan X adalah banyak bolu gulung dan Y adalah brownies keju. Nah, kira-kira tandanya apa ini? Kurang dari. Oke, betul. Kurang dari sama dengan 10 juta. Oke, kalau sudah paham, nanti kalian akan memecahkan permasalahan atau memecahkan soal lah ya. Dengan langkah yang pertama, tandai hal-hal yang diketahui atau dianggap penting. 2, menentukan variabel. Harus dimisalkan dulu. Kalau tidak dimisalkan salah. Kemudian membuat tabel untuk bantuan. 4, yaitu membuat model matematika berdasarkan tabel tadi. Oke, sekarang ini kelompok kalian yang sudah saya bentuk, ya. Kemudian, bagaimana? Sudah paham ya tentang model matematika? Kalau sudah paham, silahkan untuk kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Nih, langkahnya yang harus kalian lakukan nanti berkolaborasi, nanti 15 menit diskusi, kemudian kalian nanti selesai. Nah, ini soal yang permasalahan atau soal yang kalian diskusikan bersama teman-teman kalian. Ada 2 permasalahan. Sudah sampai mana? Coba yang dilihat. Benar, Bu.
Ya. Ini Yang ini gambarnya gimana Bu caranya Bu? ya seperti yang kemarin itu gambarnya ditentukan dulu dua titik tentunya, yaitu ya garis X dan Y. betul, titik X dan Y. Ya. Oke, waktunya habis ya. Silakan siap untuk presentasikan ya. Nah, ini kelompoknya Angga. Misalkan X sebagai kering keju dan Y sebagai kering coklat. Terus bahan kering keju atau X, kering coklat sama atau Y, persediaan bahan tepung terigu 100 gram. Kalau kering coklat 200 gram, persediaan bahannya 3.600 gram. Mentega kering keju 50 gram, kering coklat 25 gram, dan persediaan bahannya 1.200 gram. Keuntungan kering keju 3.500 dan kering coklat 2.000. Pertidaksamaannya 100X plus 200Y kurang dari sama dengan 3.600 atau X plus 2Y kurang dari 36. Jadi pertidaksamaan 50X plus 25Y kurang dari tidak sama dengan 1.200 atau 2X plus Y kurang dari 48. Pertidaksamaan X lebih dari 0 ditambah sama 4X Y sama tidak lebih dari 0. Fungsi tujuan Y sama dengan 3.500X plus 2.000Y. Ya, makasih Angga sudah maju untuk kelompok 4 ya. 4 ya Angga ya? Oh, kelompok 3. Oh, kelompok 3. Kasih plus untuk kelompok 3 ya. Oke, yuk kasih plus untuk kelompok 3. Terima kasih, udah bagus, udah keren itu ya. Udah betul, udah sesuai. Ini adalah jawabannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahan tepung, kue keringnya kita misalkan E, kue kering untuk coklat kita misalkan Y, persediaannya seperti itu. Tepung terigu 100 gram, kue kering 200 gram, persediaannya 3.600 gram. Maka di sini dapat disimpulkan karena tadi persediaannya, ingat kembali, hanya berarti tandanya adalah kurang dari sama dengan. Nah, di sini berarti 100X plus 200Y kurang dari. Ini juga sama. Ini fungsi kendalanya dari mentega. Nah, mentega itu 50X plus 25Y kurang dari 1.200. Kita sederhanakan seperti ini. Kurang dari juga. Kurang dari karena apa? Persediaannya hanya berarti kurang dari. Nah, ini syarat wajib ini. X positif, Y positif. Karena kue tidak mungkin belum kesimpulan, kasih plus dulu untuk kelompok 3 dan kelompok 4. Oke, kasih plus yuk. Nanti saya kasih hadiah ya. Saya kasih hadiah, nanti saya kasih kuota untuk yang kelompoknya bagus ya. Yang pertama dulu, langkah-langkah untuk mengerjakan bentuk soal cerita. Yang pertama, tulis informasinya ya ke dalam variabel ya. Kemudian setelah menjabarkan permasalahannya, yang kedua adalah informasi yang diketahui ke dalam bentuk kalimat matematika ya. Kemudian membuat grafik dari penyelesaian. Ya, nah, selain ini juga ada model matematika tadi apa? Mengubah soal cerita menjadi pertidaksamaan. Nah, menjadi kalimat pertidaksamaan. Oke, itu adalah kesimpulan pembelajaran hari ini. Gimana? Bermanfaat nggak pembelajaran hari ini? Alhamdulillah bermanfaat. Oh, bermanfaat ya, bermanfaat sekali. Bisa ya, memanage modal untuk dijadikan usaha ya. Ya. Oke, menyenangkan nggak? Menyenangkan nggak? Menyenangkan. Nah, kalau menyenangkan pasti mudeng ya. Mudeng nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau sudah paham, yuk kita ke kuis. Saya pengen lihat. Nah, silakan kalian tulis, kemudian kerjakan. Hari ini juga kalian kumpulkan di Google Classroom. Sudah ada yang mengumpulkan satu. Waktunya habis. Selesai nggak selesai, kalian kumpulkan. Materi berikutnya yaitu, karena di sini sudah belajar model matematika, kalian besok mempelajari menentukan nilai optimum dengan uji titik pojok. Kalian lihat bagian halaman 12 di modul. Akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you dan terima kasih ya. Selamat melakukan aktivitas. Ingat protokol kesehatan. Jangan suka main game. Jaga imun. Jaga jarak.